Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Gusmirayanti, mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. NIM 223000788, nomor peserta PPG 201698224179. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar LPTK Universitas Negeri Padang. Hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN pada tema 5 Wirausaha, subtema 3 Ayo Belajar Berwirausaha, pembelajaran 3 kelas 6 semester 1 di SDN 22 Pulasan, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Bagus, semangat pagi. Siapa tadi anak Ibu yang datang paling awal ke sekolah? Oh, Laren, bagus. Silakan Laren, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Selamat pagi anak-anak Ibu. Hadir semuanya hari ini? Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Baiklah anak-anak hebat Ibu, untuk lebih semangatnya, ayo semuanya anak-anak Ibu berdiri terlebih dahulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bagus anak-anak Ibu. Nah, silakan duduk kembali. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia Raya. Nah, siapa Ibu yang mau memimpin ke depan? Nah, silakan Intan. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, anak-anak Ibu, hari ini kita akan belajar tema berapa? Tema 5 Wirausaha, subtema 3 Ayo Belajar Berwirausaha, dan pembelajaran 3 untuk muatan pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu, apa saja yang anak Ibu masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Ya, silakan Maren. Magnet bisa menarik sesuatu benda yang tertentu. Nah, bagus. Siapa lagi yang bisa? Ya, Bu Fran. Magnet memiliki 3 sifat. Magnet memiliki 3 sifat. Apa saja sifatnya, Bu Fran? 1 bisa menarik benda magnetis dan tidak bisa menarik benda magnetis. 2. Magnet kalau didekatkan sisi yang bersamaan akan menjadikan reaksi tolak menolak. 3. Magnet yang berbeda kalau didekatkan akan menimbulkan reaksi tarik menarik. Bagus. Kemudian satu lagi.
Magnet memiliki dua kutub. Kutub utara yang ditandai dengan N, kutub selatan yang ditandai dengan S. Bagus, bukan. Kemudian tambahannya lagi, magnet ini dapat menembus benda non-magnetis seperti kertas, tisu, ya. Nah, itu sifat-sifat magnet yang disampaikan oleh Gufran tadi. Nah, siapa lagi anak ibu yang masih ingat apa itu benda non-magnetis dan yang benda magnetis? Siapa yang masih ingat? Nah, coba ada apa lagi? Benda magnetis kayu, kertas, Ya, bagus, Dapat. Kalau benda yang magnetis apa contohnya? besi, paku. Nah, itu dia ya, besi, paku. Jadi kalau yang magnetis itu apa? Apa pengertian benda magnetis? Masih nggak anak ibu? Nah, coba si Gufran. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, contoh besi dan kaca. Benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contoh kayu dan kertas. Bagus. Laren, ada yang disampaikan Laren? Oh, sama seperti Gufran. Nah, bagus anak ibu masih ingat tentang pembelajaran kita sebelumnya. Nah, mengenai formulir. Apa yang kita pelajari mengenai formulir pada pembelajaran sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Ya, Laren. Formulir riwayat hidup, Bu. Tentang formulir daftar riwayat hidup. Siapa anak ibu yang tahu apa kegunaan dari formulir daftar riwayat hidup? Coba si Melsa. Untuk melamar pekerjaan. Apa saja isinya, Nurul? Nama dan Bagus Nurul, tentang data pribadi seseorang. Nah, anak ibu masih ingat pembelajaran kita sebelumnya. Bagus sekali anak ibu hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan mengikuti proses pembelajaran, ibu harapkan anak ibu mampu menganalisis petunjuk pengisian formulir pengiriman barang, kemudian mengisi teks formulir pengiriman barang sesuai petunjuk pengisiannya dengan benar. Kemudian, anak ibu dengan melakukan percobaan, anak ibu dapat menganalisis 3 cara membuat magnet. Kemudian, membuat laporan hasil percobaan membuat magnet. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan anak ibu capai hari ini. Siap kira-kira anak ibu? Siap. Siap, bagus. Nah, apa saja sikap yang perlu kita tanamkan selama proses pembelajaran? Yang belum coba Nurul. pelajaran, percaya diri, Belajar percaya diri, bagus. Nurul, apa lagi Gufran? Apa? Bu, Ya, memperhatikan, Bu. memperhatikan. Kalau Laren, Semangat, Bu. penuh semangat. Naila, disiplin. Siapa lagi? Rifki, Percaya diri, Bu. percaya diri, bagus. Dapat? sopan, Bu. Sopan. Itulah sikap-sikap yang akan kita tanamkan selama proses pembelajaran. Ya, selama proses pembelajaran, ibu akan memberikan penilaian kepada anak-anak ibu. Untuk penilaian sikap itu yang anak ibu sampaikan tadi, percaya dirinya, saling menghargai, disiplinnya, menghargai pendapat teman, mau menyampaikan pendapatnya, saling tolong menolong bersama teman. Nah, itu penilaian sikap. Untuk penilaian pengetahuan, nanti ibu akan memberikan lomba soal untuk evaluasi mandiri anak-anak ibu. Untuk keterampilannya, nanti anak ibu akan berdiskusi bersama teman sekelompoknya. Anak ibu akan melakukan percobaan dan menghasilkan sebuah produk. Nah, itu nanti yang akan menjadi penilaian keterampilan anak-anak ibu hari ini. Paham semuanya? Nah, kalau paham, sekarang silakan anak ibu amati video di depan. Apa yang anak ibu amati pada video tadi? Ya, si Laren. Pengiriman barang, Bu. Orang yang sedang Pengiriman. orang yang sedang
hari? Laran pernah. Nah, gimana tuh Laran memanfaatkan magnetnya? Nah, di kulkas, di pintu kulkas ya. Nah, di pintu kulkas ada magnet. Siapa lagi yang pernah memanfaatkan magnet? Betul. Pada kaca bekas. Gimana lagi? Ya, berapa? Radio. Gimana? Radio. Oh, di radio. Gimana lagi? Di speaker. Nah, di speaker. Ternyata banyak sekali penggunaan magnet yang dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah anak ibu pernah membuat magnet? Pernah ibu membuat magnet? Oh, belum. Tahu anak ibu cara membuat magnet? Oh, tidak apa-apa ya. Nah, hari ini anak ibu akan memecahkan suatu masalah. Apa masalahnya? Anak ibu hari ini akan membuat magnet dengan 3 cara. Nah, setelah magnet anak ibu buat, kemudian magnet ini akan anak ibu kirim kepada teman yang berbeda daerah dengan anak-anak ibu di sini. Paham kira-kira anak ibu? Paham? Nah, kalau paham, sekarang ibu akan membagi anak ibu menjadi beberapa kelompok. Di sini tempat duduknya sudah berkelompok. Ibu tinggal membagi orangnya saja lagi. Ya, coba Melsa, pindah di sini. Salsa berdiri, pindah di sini Salsa. Nah, siapa lagi? Di sini ibu ada LKPD dan bahan ajar yang akan menjadi sumber diskusi anak-anak ibu. Ya. Nah, silakan pelajari dulu LKPD-nya. Sebelum anak ibu memulai mengerjakan LKPD-nya, terlebih dahulu anak ibu akan mengumpulkan informasi melalui video. Nah, silakan siapkan alat tulisnya, buku dan pulpen. Nanti anak ibu catat poin-poin penting yang ada pada video. Silakan catat poin-poin pentingnya. Terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara menggosok, kemudian yang kedua dengan cara menginjeksi, dan yang ketiga dengan cara mengaliri arus listrik. Nah, adapun cara yang pertama yaitu dengan cara menggosok. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok-gosokkan kutub sebuah magnet pada benda logam. Semakin banyak gosokan yang dilakukan, maka semakin kuat sifat kemagnetan benda logam tersebut. Nah, kalian bisa perhatikan gambar dari pembuatan magnet dengan cara digosok ini ya. Jadi, yang perlu kalian ingat dalam membuat magnet dengan cara menggosok ini, yaitu kalian menggosokkan salah satu kutub magnet secara searah. Seperti ini ya. Nah, adapun cara lengkapnya dalam membuat magnet, kalian bisa simak video berikut ini ya. Kalian bisa perhatikan di sini sudah disediakan ada magnet, paku besar, dan juga ada paku-paku kecil. Sebelumnya, paku besar ini tidak memiliki sifat kemagnetan. Bisa kita buktikan dengan cara mendekatkan ke paku-paku kecil. Nah, paku-paku kecil ini tidak dapat tertarik oleh paku besar karena paku besar ini tidak memiliki sifat kemagnetan. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu membuat magnet dengan cara menggosok. Ini adalah magnet batang. Magnet batang ini memiliki kutub selatan dan juga kutub utara. Kita dapat menggunakan salah satu kutub pada magnet ini untuk menggosok benda logam ini. Nah, berikut ini adalah cara menggosok logam. Jadi kita menggosok perlahan dan secara searah. Gosok yang lama ya. Nah, jika sudah, kita bisa buktikan dengan cara
mendekatkan paku besar ke paku-paku kecil. Apakah tertempel atau tidak? Ya, jadi percobaan pertama dengan cara menggosok ini berhasil. Terbukti. Bagaimana videonya? Ya. Nah, siapa anak ibu yang bisa menceritakan kembali isi video? Nah, silakan bukan. Nah, berdiri dan bukan. Kita sedang memperhatikan tiga cara membuat magnet. Cara membuat magnet yang pertama adalah cara menggosok. Kita bisa membuat magnet dengan cara menggosok-gosokkan kutub sebuah magnet kepada benda logam besar dengan secara searah dan berulang kali. Setelah kita gosokkan paku besar kepada kutub magnet kepada paku besar, kita bisa menempelkan paku besar kepada paku-paku kecil dan reaksinya akan bisa menarik paku-paku kecil. Yang kedua, dengan cara induksi. Dengan cara induksi ini kita harus memiliki penyangga. Kita bisa meletakkan magnet di dekat paku besar dengan cara itu, sehingga paku besar ini akan bisa mengeluarkan reaksi magnetis dan menarik paku kecil. Yang ketiga, dengan cara dialiri arus listrik. Contoh pertamanya adalah kita lilitkan kabel besi kepada paku besar dan kita sambungkan kabel itu kepada baterai. Setelah kita sambungkan, kita dekatkan paku besar itu kepada paku-paku kecil sehingga dia akan menimbulkan reaksi menarik. Terus sekali bukan ya. Bisa bukan menceritakan kembali apa isi video yang telah ditonton. Tentang apa tadi isi videonya? Tentang 3 cara membuat magnet. Coba semuanya kasih tepuk 2 jempol untuk Untan. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Selain dari video, anak-anak ibu juga bisa mengumpulkan informasi atau mencari informasi melalui bahan ajar dan juga buku anak-anak ibu. Paham ya? Nah, untuk formulir pengiriman barang, anak ibu bisa mencari tahu bagaimana petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Bisa ibu lihat pada bahan ajar dan juga pada buku paket anak-anak ibu. Nah, paham semuanya? Paham? Silakan mulai mengerjakan LKPD-nya. Silakan keluarkan alat dan bahan untuk melakukan percobaan. Bisa? Itu berapa tuh menempelnya? Itu berapa kali gosokan? Nah, berapa lagi katanya? Nah, silakan. Bisa? Dengan cara gosok udah selesai? Ini jarum cuma bisa ditariknya. Nanti cobakan lagi kalau 6 cm berapa aja berapa yang tempel. Nanti kasih kesimpulannya. Dan kalau tanya apa lagi? Tuh. 2, 3, 4, 5,
Panas ya. Tidak, aku ditawarkan boleh. Itu berapa liter tuh 10 ya? 10 liter berapa ya dapat dari ada itu nggak lagi tuh. Ada banyak. Nah, itu jauhnya berapa? Jarum yang menempel kalau kita dari 15 kali. Nah, lanjut lagi yang formula pengiriman barang. Jadi di laporan percobaannya sudah. Laporan percobaannya, nah sudah. Nah, lanjut lagi formula pengiriman barang. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai 3 cara membuat magnet dan mengenai formulir pengiriman barang. Kepada saudara kami Gibran, kami persilakan. Laporan percobaan. Tujuan untuk mengetahui 3 cara membuat magnet. 1 dengan cara menggosok, 2 dengan cara menginduksi, 3 dengan cara dialiri arus listrik. 1. Semakin banyak kita menggosokkan dia magnet, semakin kuat sifat dia magnet dapat semakin banyak jarum yang menempel. 2. Semakin dekatnya paku besar pada magnet, semakin banyak paku kecil ditariknya. 3. Semakin banyak lilitan kabel pada paku besar, semakin banyak paku kecil ditariknya. 1. Magnet jarum. 2. Penyangga magnet rod jarum. 3. Baterai kabel jarum. Magnet yang telah kami buat akan kami kirim pada teman yang berbeda daerah kami, yaitu kepada koordinator berada di Padang dengan mengirim formulir pengiriman barang terlebih dahulu yang berisi data penerima data pengirim tanda tangan pengirim dan tanda tangan pengguna. Ada yang mau ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Tidak ada yang mau menanggapi. Kalau tidak ada yang menanggapi, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 3. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami dalam membuat magnet dan formulir pengiriman barang pada teman saya cara membuat magnet. Laporan cara membuat magnet. Tujuan percobaan. 3 cara membuat magnet dengan sesakan. 1. Membuat magnet dengan cara menggosok. 2. Membuat magnet dengan cara menginduksi. 3. Membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik. Alat penggunaan magnet. Keberhasilan penggunaan magnet
proses pembuatan magnet dengan cara menggosok. Prosesnya adalah dengan menggosokkan paku basah ke dalam magnet secara searah dan berulang. Kemudian paku basah akan didekatkan kepada kumpulan jarum sehingga jarum akan ditarik oleh magnet. Bagaimana cara membuat magnet dengan dialiri arus listrik? Prosesnya adalah dengan mengaitkan magnet kepada paku besar, kemudian kedua ujung kabel ditempel pada lubang baterai. Dekatkan jarum pada paku besar, maka paku besar akan dapat menarik tombol tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi anak ibu sudah melakukan percobaan, membuat laporannya, mengisi formulir pengiriman barang. Sudah anak ibu presentasikan ke depan kelas. Semua hasilnya bagus-bagus. Anak ibu mampu menyampaikannya di depan kelas, mampu menanggapi teman yang tampil di depan. Mampu juga anak ibu memberikan tambahan terhadap materi yang kurang jelas yang ditampilkan teman di depan. Itu sudah bagus sekali anak-anak ibu. Ini ada 3 cara membuat magnet. Yang pertama dengan cara menggosok. Yang kedua dengan cara yang ketiga dengan cara dialiri arus listrik. Pada formulir pengiriman barang itu yang pertama ada data penerima. Kemudian ada data pengirim. Kemudian ada tanda tangan petugas. Tanda tangan pengirim dan tanda tangan petugas. Itu tadi yang ada pada formulir pengiriman barang. Siapa anak ibu yang bisa menceritakan kembali apa yang tadi pelajari hari ini? Silakan Bu Karen. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Sudah paham anak ibu semuanya tentang materi hari ini? Paham. Nah, apa manfaatnya? Apa manfaat yang kita belajar hari ini? Apa manfaatnya untuk kita? Lagi, Melsa coba apa manfaatnya? Ya, bagus. Kita mengetahui cara membuat magnet, bagaimana tahapannya, ya kan? Coba lagi, coba Lalen. Sekarang kita sudah bisa menggunakan magnet dengan cara apa dulu? Bagus, kita sudah tahu cara membuat magnet dengan 3 cara tadi ya. Apa lagi manfaatnya? Ya Lalen? Ya, supaya kita bisa mengirim barang atau benda. Ya, kita sudah bisa bagaimana caranya mengirim barang dengan mengisi formulir pengiriman barangnya. Sudah bisa tadi ya? Nah, sekarang siapa anak ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir apa kesimpulannya? Siapa yang bisa? Silakan Bukran, berdiri Bukran. Kita sudah belajar tentang formulir pengiriman barang. Formulir pengiriman barang yang perlu dicatatkan dalam formulir pengiriman barang adalah tanda tangan pengirim, tanda tangan petugas, barang yang dikirim, alamat petugas dan alamat pengirim. Dan kita sudah belajar juga tentang 3 cara membuat magnet. Satu dengan cara menggosok. Kita bisa membuat magnet dengan cara menggosok-gosokkan untuk sebuah magnet kepada paku yang besar, sehingga paku besar akan memiliki sifat yang otomatis dimagnetan. Dan kedua, menginduksi. Kita juga bisa membuat magnet dengan cara induksi. Kita pertama dengan cara menggunakan tenaga. Dengan jarak tertentu, paku besar akan memiliki medan kemagnetan sehingga bisa menarik jarum. Dan ketiga, dengan cara dialiri arus listrik membutuhkan kabel, baterai dan paku besar. Kita akan menyalurkan kabel kepada paku besar
sehingga dan tersambungkan kepada baterai. Sehingga paku besar ini dialiri arus listrik dan memiliki sifat kemampuan. Bagus sekali juga. Kasih tepuk tangan dulu, Pan. Nah, Ibu mau meluruskan sedikit tentang apa yang disampaikan Ivan. Bapak sudah bagus bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai cara pembuatan makan sudah betul kan itu. 3 cara membuat makan sudah betul bukan? Nah, cuma Ibu pengen meluruskan ketika kita mengisi formulir pengiriman barang. Nah, yang perlu dicantumkan itu data penerima, kemudian ya data penerima berisi namanya, alamat lengkapnya, nama teleponnya, kemudian ada data pengirim, kemudian tanda tangan pengirim dan tanda tangan petugas. Yang paling penting adalah data